갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. Perkenalkan, nama saya Irlan Sardila, NIM 4138 dari Prodi PGSD Universitas Jember. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode inquiry sosial dan model studi etnik. Model studi etnik. Model studi etnik yaitu untuk mengembangkan pengetahuan tentang kelompok etnik tertentu. Asumsi operasionalnya adalah menambah pengetahuan tentang suatu kelompok etnik dan diharapkan dapat menumbuh kembangkan sikap positif. Struktur konsep model ini adalah mempelajari suatu etnik dengan pandangan satu, suatu suku itu adalah alami dan dalam proses perubahan dan pertumbuhan. 2. Suatu suku diatur oleh sistem nilai dan kepercayaannya. 3. Pada suatu suku terdapat keragaman internal. 4. Pada suatu suku ada kesamaan dan ada pula perbedaan dengan suku lainnya. Model studi etnik telah dipakai luas dan lama di Amerika Serikat dan telah menghasilkan sikap pembaruan di kalangan masyarakat Amerika. Sehingga model ini direkomendasikan dipakai untuk pengajaran studi sosial dan seni bahasa. Berikut ini disampaikan strategi mengajar model studi etnik dalam beberapa mata pelajaran. Pelajaran IPA, siswa dapat meneliti tokoh etnik lain yang bekerja pada bidang ilmiah dan dokter. Siswa dapat mempelajari prosedur membuat jamu dan ramuan pengobatan dari suku Jawa, Sunda, Dayak, dan lainnya. Siswa dapat menganalisa bermacam versi, kreasi, dan evolusi bumi dan alam semesta ini. Umpamanya, siswa dapat mempelajari kesamaan dan perbedaan fisik pada etnik berbeda. Umpamanya, mata sipit, kulit hitam, rambut hitam, kulit kuning, dan lainnya. Pada mata pelajaran matematika, siswa dapat mempelajari pengetahuan etnik tertentu tentang konsep waktu dan ruang. Siswa mempelajari bagaimana sejarah suku tertentu menghitung musim dan membuat kalender, seperti Arab, Cina, Jawa, Batak, Sunda, Bugis, dan lainnya. Pada mata pelajaran keterampilan, siswa dapat mempelajari pola keluarga etnik lain, seperti siswa dapat mempelajari perbedaan pola makanan, pakaian, pola asuh anak dari berbagai suku. Pada mata pelajaran olahraga, siswa dapat mempelajari perbedaan bela diri, lari, berburu suku-suku tersebut, dan juga mempelajari perbedaan dari pada etnik lainnya. Selanjutnya adalah metode inquiry sosial. Yang pertama yaitu pengertian inquiry sosial. Inquiry sosial merupakan suatu metode pendekatan yang digunakan untuk pendidikan ilmu-ilmu sosial. Perhatian mereka tertuju pada perbaikan dalam masyarakat dengan memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial. Pandangan mereka terletak dilatar belakangi oleh kondisi umum dari budaya mereka. Yang paling penting adalah tujuan utama dari pendidikan adalah perenungan tentang nilai-nilai dan isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Dapat disimpulkan bahwa inquiry sosial didasarkan kepada sebuah asumsi yang mengatakan bahwa sekolah tidak hanya sebagai tempat untuk memelihara nilai-nilai masyarakat saja, namun juga bertanggung jawab dalam pendidikan masyarakat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pendekatan inquiry sosial, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu formulasi masalah, yang kedua formulasi hipotesis, yang ketiga definisi terhadap konsep, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima evaluasi dan analisis data, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode inquiry. Yang pertama yaitu metode Sokratik
merupakan pendekatan yang digunakan untuk merangsang kemampuan berpikir melalui pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa untuk membangun ide dan kemampuan berpikir rasional. Yang kedua yaitu diskusi terbimbing, merupakan proses pembelajaran melalui dialog dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab peserta didik. Yang tiga, pemecahan masalah, merupakan proses belajar menemukan jawaban yang bisa dilakukan secara individual maupun kelompok. Tidak hanya itu, dalam tujuan yang hendak dicapai, guru dapat meminjam metode inquiry yang dapat digunakan, antara lain yang pertama yaitu inquiry terpimpin. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pertanyaan terbimbing. Pelaksanaan mengajar dimulai dengan memberikan suatu pertanyaan inti. Setelah pertanyaan inti dijawab siswa, guru mengajukan beberapa pertanyaan pelacak dengan tujuan mengarahkan siswa menuju suatu titik kesimpulan. Yang kedua yaitu inquiry bebas. Siswa bebas melakukan penelitian sebagai ilmuwan. Masalah dirumuskan sendiri dan kesimpulan diperoleh sendiri. Dan yang terakhir yaitu inquiry bebas yang dimodifikasi. Adalah suatu metode yang berdasarkan masalah yang diajukan guru dengan konsep atau teori yang mudah dipahami. Siswa melakukan penelitian untuk membuktikan kebenarannya. Selanjutnya yaitu adalah manfaat dan kelebihan inquiry sosial. Yang pertama, untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam menemukan dan memproses bahan pelajarannya. Yang kedua yaitu mengurangi ketergantungan peserta didik pada guru untuk mendapatkan pengalaman belajarnya. Yang ketiga, melatih peserta didik menggali dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yang tidak ada habisnya. Dan yang terakhir yaitu memberi pengalaman belajar seumur hidup. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.